Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam morning call di pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Yosifina Sandria Epifani, pendeta jemaat dari Maranatha Banjarmasin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pagi yang indah dan cerah ini kami diperbolehkan untuk menikmati berkat Tuhan, menjalani seluruh aktivitas kehidupan kami tanpa kekurangan suatu apapun, dan kami percaya setiap langkah kehidupan kami Tuhan akan mengatur dengan baik adanya. Bapa di surga, mengawali hari kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena sebagai anak-anak-Mu kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat, kita akan bersama-sama membaca Hosea pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembuku, hai Samaria, murkaku menyala terhadap mereka, sampai berapa lama tidak dapat disucikan. Orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Berbahagialah kita yang dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mungkin Bapak Ibu ada yang senang untuk menanam tanaman gitu kan, lagi heboh-heboh dengan tanaman. Suatu ketika tanaman itu ditaruh di ujung mungkin, lalu ada lebah yang membuat sarang lebah atau sarang tawon di dekat bunga kita akan bertindak untuk menghancurkan rumah dari tawon itu atau sarang tawon itu sendiri. Kita akan hancurkan, dan kemudian kita akan bisa melihat kembali tanaman kita baik adanya. Nah Bapak Ibu, tanpa kita sadari ketika kita melakukan hal itu, kita masuk dalam bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya tawon-tawon itu ketika mencari kembali rumahnya, di mana sih rumah saya kok dibongkar gitu kan, dia akan marah dan dia akan berusaha untuk menyerang kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Hosea adalah nabi Israel yang berada di utara. Dia memberitakan atau menegur orang-orang yang ada di Israel Selatan, atau tepatnya bagi orang-orang Samaria. Nah, karena hidup orang-orang Samaria ini sudah terjadi suatu penyimpangan yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup mereka. Kehidupan yang sudah sangat jauh dari kehendak Allah. Nah, orang-orang ini melakukan kesalahan terbesar, dan saat itu Hosea datang untuk menegur mereka, mengingatkan kepada mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kilas balik ke belakang bahwa ada perjanjian sebenarnya yang terjadi antara Israel dengan Allah. Apakah itu? Kita lihat di Keluaran 20. Bahwa Allah ingin dalam kehidupan mereka hidup kudus. Bapak Ibu, seharusnya hidup kudus ini diteladani, dilakukan oleh orang-orang Israel, khususnya Samaria. Dalam pembacaan kita ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, di situ perjanjian antara Israel dengan Allah, atau khususnya orang Samaria. Sehingga
Dalam kehidupan mereka jangan ada pelanggaran. Tetapi apa kita melihat Bapak Ibu dalam pembacaan kita, di situ dikatakan bahwa Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Artinya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, itu semua karena mereka tidak beriman kepada Allah. Atau maaf kata, mereka itu melacurkan keimanan mereka sehingga mendapatkan teguran. Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam, tindakan yang dilakukan mereka tidak berjalan sesuai dengan mereka dalam kehendak yang mereka inginkan. Tapi Allah berusaha mengingatkan kepada mereka bahwa tindakan moral yang mereka lakukan itu sangat-sangat jauh dari yang diinginkan oleh Allah, sehingga mereka harus belajar membangun kembali kehidupan mereka. Mereka digambarkan seperti serpihan atau kepingan-kepingan kecil atau potongan-potongan kecil, yang mana dalam kehidupan mereka sebenarnya Allah itu melihat mereka itu seperti serpihan-serpihan ini yang kalau ditiup mereka harusnya sudah siap, sudah tahu nih kalau Allah itu marah kepada mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sedari dini mari kita hindari kehidupan kita seperti umat Israel yang tegar tengkuk, yang sering kali hidup dalam keberhalaan terhadap kehidupan saat ini. Mari kita buka hati pikiran kita datang kepada Allah. Kita jangan sampai masuk ke dalam bahaya kehidupan saat ini yang mau meninggalkan kehidupan bersama dengan Allah, yang hanya sibuk untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita membangun kehidupan kita hari lepas hari untuk memuliakan nama Tuhan. Kita hindari kehidupan yang menyakiti hati Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, pasti dalam kehidupan kita, terkhususnya para lansia ya, yang saat ini bersuka cita karena tepat di hari ini boleh duduk dalam usia 10 tahun. Bagaimana kita melihat kembali penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan sadarilah, jangan sampai kita masuk dalam bahaya yang kita tidak sadari dalam kehidupan kita. Kita jauh dari Allah, kita meninggalkan kehidupan bersama dengan Allah. Buka hati, buka pikiran, biarlah hidup kita tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati kami dengan segala kesehatan yang kami alami. Biarlah di tengah-tengah pandemi saat ini, Tuhan tetap menyertai kami dengan rutinitas kami yang harus bekerja, yang harus bersekolah di rumah, bahkan yang harus melakukan seluruh kegiatan di luar rumah. Tuhan menyertai kami, memberkati kami, agar kami senantiasa menjaga kehidupan kami untuk diri kami, bahkan untuk orang lain di sekitar kami. Bapa di surga, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh pelayanan gereja kami dimanapun berada, agar gereja kami ini tetap boleh memberikan damai sejahtera bagi siapa saja dan menjauhkan segala kehidupan duniawi yang ada. Bapa di surga, dengan segala keterbatasan kami di masa-masa COVID-19 ini, biarlah pelayanan kami dimanapun kami berada, Tuhan tetap membimbing menaungi kami. Bahkan Tuhan boleh memakai anak-anak Tuhan dalam gerakan pemuda untuk membantu setiap proses pelayanan gereja kami ini ya Bapa. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga segala pergumulan sinode untuk mempersiapkan pelayanan-pelayanan ke depannya jauh lebih baik. Ya Bapa, ya Aba, kami tahu keterbatasan diri kami masing-masing. Biarlah Tuhan mencampuri kehidupan kami, agar kami tetap boleh menjadi damai sejahtera dimanapun kami berada. Inilah doa dan sembahyang kami ya Allah, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.